Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bersama saya Samsu Bahri. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah hampir 2 minggu saya tidak melakukan pembahasan materi. 2 minggu saya tidak melakukan upload file dan 2 minggu kita tidak belajar. Karena ada kesibukan-kesibukan yang sifatnya urgent yang tidak bisa ditinggal. Dan kondisi saya memang pada saat itu lagi down gitu ya. Tema yang saya akan bawakan pada video kali ini masih tentang Xamarin Form, pemrograman Android. Yang akan saya bahas itu bagaimana caranya mengupload sebuah file dokumen ke sebuah host atau server yang ada di internet. Tentunya ini materinya cukup sulit dan banyak prepare atau persiapan yang harus kita lakukan. Langsung saja demonstrasikan. Oke. Nah, saya punya sebuah halaman. Saya akan coba mengupload sebuah file dokumen. Saya browse file. Nah, di sini saya hanya mengkonfigurasi bahwa yang saya akan upload di host nanti hanya file PDF ya. Jadi selain file PDF nanti akan tertolak oleh aplikasi. Misalkan saya JPEG ini ya, atau gambar. Saya klik. Nanti ada display alert bahwa itu nanti akan diblok, filenya harus PDF dan uploading itu gagal. Oke. Kemudian yang lain saya browse, misalkan file. Ini ya. Oke. Ini PDF berarti berhasilnya, statusnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Akan tampil sebuah nama file beserta ukurannya dalam bentuk kilobyte. Saya membatasi size atau ukuran file ini adalah 250 kilobyte. Nanti itu akan bisa disetting di pemrograman mau berapa batas maksimalnya. Kemudian saya upload. Nah, nanti ada tampilan display alert lagi, sebuah pesan menyatakan filenya uploaded, artinya sudah berhasil di-upload. Kita oke. Memang kalau kita lihat di sini kita belum menyelesaikan untuk tampilan file-file apa yang sudah bisa di-download ulang atau dicek apakah sudah berhasil atau enggak. Tapi minimal di server kita harus bisa cek. Oke. Di server sendiri kita menggunakan XAMPP ya. Kemudian kita mau lihat hasil yang kita download tadi, yaitu ada di XAMPP, kemudian ada Docs, kemudian ada di REST API, kemudian ada di image ya. Nah, ini dia file yang tadi kita tambahkan gitu ya. Lalu kita coba yang kedua, kita browse, kemudian saya pilih file yang lebih dari 250 kilobyte. Saya pilih ini. Nah, nanti ada pesan bahwa filenya tidak boleh lebih dari 250 kilobyte. Cari file yang lain, mungkin ini. Saya upload. Nanti filenya akan masuk di server ya. Seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorial. Yang pertama, kita harus persiapkan dulu sebuah framework atau REST ya, yang kita gunakan untuk melakukan uploading dari aplikasi ke sebuah server. Nah, saya di sini menggunakan CI, Code Igniter. Frameworknya untuk membantu saya melakukan uploading file tersebut ya. Tentunya kita bisa menggunakan PHP, ASP ataupun yang lain. Setelah kita mendownload sebuah framework kayak ini, nanti saya akan sertakan di file deskripsi. Kita harus tempatkan folder ini dan folder di dalamnya dalam sebuah host folder ya, atau di www. Karena saya menggunakan XAMPP, jadi kita akan taruh dia di XAMPP.
kemudian di htdoc. Kita harus taruh dia di www atau di root folder, jangan sampai tidak. Oke, kemudian pas tekan dan beri nama REST API. Oke, nanti kumpulan filenya akan seperti ini. Kemudian kalau sudah masuk ke folder applications, kemudian config, kemudian config.php, ini harus kita rubah, teman-teman. Yang pertama itu di line 26. Itu ada base URL. Variabelnya kita rubah isinya menjadi HTTP, kemudian IP address server ZAM-nya. Ingat, IP address ZAM-nya atau server kita. Caranya gampang untuk melihat itu. Tinggal lakukan cmd, kemudian ipconfig. Nah, pastikan kalian dapat DHCP-nya ya, atau IP address-nya. Saya di sini dapat 192.168.43.150. Oke, ini ya. Nanti kalau ini online pasti berubah, teman-teman. Kalian akan pasti dapat IP yang dikasih oleh hostingan itu, berapa IP-nya ya, ataupun berapa DNS-nya, domainnya ya. Kalau sudah ditimpa di sini atau dilengkapi di sini pakai HTTP ya, harus pakai HTTP. Kemudian kalau ini kalian ada portnya berubah ya, kalau bawaan kan 80 ya, kalau 80 tidak perlu ditambah, tapi kalau misalkan ini berubah menjadi 80 ataupun yang berapapun, maka teman-teman tambahkan di sini dengan titik 2, misalkan 007 portnya ya, rubahlah menjadi seperti ini. Nah, itu saja, kemudian di save, kemudian teman-teman close. Balik ke konfigurasi tadi, kemudian database. Teman-teman wajib menambahkan database walaupun itu database-nya tidak ada tabelnya, yang penting ada database-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman masukkan tadi di line 78. Di sini hostname-nya IP yang tadi tetap, kalau ada portnya tulis portnya, kemudian username-nya jangan lupa. Ini username untuk PHP MyAdmin ya, atau database-nya apa. Oke, kemudian nama database-nya ditulis seperti ini. Kalau sudah di save. Nah, itu saja. Kemudian kita kembali ke controllers. Nah, di sini ada file upload .php ya. Ini dibuka. Ini sebenarnya tidak ada yang perlu dirubah, teman-teman ya. Hanya saja teman-teman harus tahu, ini kan code-nya PHP ya. Ada function-nya PHP. Nah, di sini ada upload dir, ini kan variabel. Saya menempatkan sebuah filenya itu di mana nanti posisi folder upload-nya. Kalau kita lihat itu ada di sini ya. ZAM htdocs, kemudian ada REST API, kemudian ada folder image. Kalau teman-teman ingin menamai foldernya dengan nama folder lain, silahkan. Tapi jangan lupa diubah ya. Sudah di save. Ketika sudah di save semua, teman-teman wajib untuk merestart Apache-nya ya. Di stop, kemudian di start ulang. Kira-kira seperti itu. Tahap kedua atau bagian kedua, kita masuk ke Visual Studio. Di Visual Studio ini kita harus set dulu beberapa pengaturan ya. Yang pertama, kita harus masuk ke project, teman-teman, kemudian Android Properties. Nah, kalau teman-teman masuk seperti ini berarti salah posisinya ya. Teman-teman harus close, bukan di sini, teman-teman ya. Oke. Nah, gitu. Dipilih dulu login MySQL, kemudian masuk ke
project, kemudian properties. Atau di sini juga bisa properties. Oke. Seperti biasa, kita tambahkan resource-nya. Kita butuh sebuah bantuan variabel yang bisa dipakai secara umum, yaitu saya memberi nama IP. Kemudian di sini saya masukkan URL untuk menghubungkan antara aplikasi ini dengan framework PHP CI tadi. Oke. Jadi di sini ada HTTP, kemudian alamat IP, kemudian nama folder CI tersebut. Mari kita cek ulang. Jadi di sini masuk ke root folder, kemudian htdocs. Jangan sampai berbeda, teman-teman. Oke. REST API. Nah, jangan lupa untuk garis miring setelah nama foldernya. Kemudian langkah kedua, teman-teman buat sebuah content page baru. Nah, di sini ada upload dokumen. Saya kasih nama upload dokumen XAML. Oke. Kalau sudah di save, ya, saya tidak perlu mengajarkan bagaimana membuat content page baru. Kemudian permission-nya. Permission ini ya seperti kita Android itu boleh mengakses folder, aplikasi kita boleh menggunakan fingerprint. Nah, itu kan harus di set di sini supaya nanti tidak ada blok-blok ya. Masuk di sini, kemudian klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini masuk ke required permission ya. Jadi teman-teman masukkan di sana network, ketikkan saja di network. Nah, dicentang. Kemudian storage. Saya ketikkan saja STO. Jadi ada read external storage sama write external storage, dicentang dua-duanya. Oke. Kemudian kamera kalau memang butuh. Kemudian internet kalau memang butuh. Internet pasti ya. Oke, itu saja, jangan lupa untuk di save. Oke. Lanjut ke langkah referensi ya. Kita harus menambahkan referensi apa yang kita butuhkan untuk connect ke CI tadi atau ke host tadi. Ya, kita bisa lihat di tools, kemudian npm. Oke. Jadi teman-teman butuh ini ya. Saya langsung saja lihatkan dependencies-nya biar nggak salah-salah atau berbeda. Yang pertama MySQL connector. Ini boleh nanti ya, tapi nggak apa, siapkan dulu. Kemudian net standard library, kemudian system net HTTP. Nah, ini kalau nggak ada teman-teman carilah ya sampai dapat system.net.http. Kemudian di install di project ini. Kemudian essential, kemudian summary info. Nah, itu saja. Oke. Jika sudah, statusnya kelihatan di sini ya. Saya masuk dulu ke front end ya teman-teman ya. Front end. Oke. Saya bikin stack layout tentunya ada ya teman-teman ya. Oke, saya bikin marginnya 10 ya, teman-teman mau berapa saja. Kemudian vertical option center, nanti di atas bawah itu saya bikin tengah-tengah. Tidak terlalu penting karena ini kita masih base ya, atau basic, ini enggak terlalu penting. Nah, kemudian saya menambahkan sebuah label. Saya kasih nama xdm_turl. Teksnya saya biasakan kosong dulu atau 0. Atributnya bold, size-nya besar, large, kemudian color-nya black, horizontal option-nya center, jadi pas. Gunanya TURL ini adalah teman-teman untuk menampilkan nanti ketika kita membrowse sebuah file, URL-nya atau nama filenya itu
muncul di aplikasi. Jadi saya siapkan sebuah label untuk menampungnya. Kemudian grid, ya grid ini teman-teman bikin 1 baris 2 kolom, ya. Kemudian di dalam itu ada 2 button. Yang pertama ada browse file, yang kedua ada upload, ya. Ini namanya, dan ini eventnya, ya. Dari browse klik, kemudian yang untuk upload, upload klik, oke. Kemudian grid column sesuaikan saja. Kemudian hasilnya nanti kalau teman-teman sudah buat akan seperti ini. Kira-kira akan seperti ini. Sekarang kita sudah masuk di backend, ya. Yang pertama-tama kita persiapkan adalah referensinya, teman-teman. Jadi referensinya kita wajib menyertakan yang pertama itu using system.io. Nah, ini tugasnya untuk mengambil informasi-informasi dari sebuah file. Oke. Kemudian using system.net.http. Yang ini ada hubungannya dengan nugget, ya. Jadi net.http ini bagian dari nugget. Kalau kalian tidak ada menambahkan nuggetnya, maka nanti akan terjadi error. Oke. Kemudian using MySQL connector. Kemudian using Xamarin.Essential. Using Xamarin Essential ini kan banyak ya teman-teman, ya. Fungsinya atau plugin-pluginnya yang kita ketahui. Untuk mengupload file, untuk mengepick atau membrowse sebuah file itu ada di Xamarin.Essential. Jadi kalau teman-teman nggak ada Xamarin Essential, maka nanti tidak akan bisa membrowse sebuah storage yang ada di perangkat kita atau di Android kita. Lanjut, kita memberikan sebuah file yang namanya file result. Nah, ini bawaannya Xamarin Essential. Kalau nggak ada ini nggak bisa diketik. Kita beri nama dia result seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, selanjutnya kita masuk ke browse, teman-teman. Ini browse ini adalah tombol browse ini, dan eventnya adalah browse klik, ya. Jadi kita gunakan yang pertama adalah try. Try ini fungsinya mencegah kita error, ya, atau aplikasi exit error. Jadi kalau kita pakai try, dia tidak akan mengeluarkan kita ke aplikasi atau debugnya akan tertahan di aplikasi. Kemudian ada itu namanya catch, ya, temannya try itu ada namanya catch. Kemudian exceptions seperti ini. Jadi rangkanya seperti ini, teman-teman, ya. Yang kita akan lakukan di tombol ini adalah untuk mengambil sebuah file itu, ya. Kita akan ambil informasinya. Yang pertama, try di sini kita isi variabel result itu. Result sama dengan await file picker. Nah, kalau di sini nggak ada tulisannya await file picker, maka teman-teman harus tambahkan, saya hapus dulu, teman-teman tambahkan asinkron, ya. Oke. Kemudian await titik file picker. Ini baru ada. Oke, kemudian titik pick asinkron, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita tambahkan pengecekan if result tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong kan pakai tanda persen. Nah, jadi keyboard saya rusak untuk mengambil tanda serunya dengan 0. Jadi kalau file picker ini tidak kosong, maka apa yang dilakukan? Atau result yang tidak kosong, apa yang dilakukan? Kita taruh di sini. Kita ambil dulu ukuran filenya supaya nanti pada saat kita ngupload itu
kita punya pembatasan terhadap ukuran filenya. Tidak semua file itu harus diupload ya. Kita harus cek file limitnya berapa. Karena file itu ukurannya decimal, maka kita bisa pakai float untuk variabelnya float x ya. Saya kasih nama variabel float in x sama dengan new system.io.file info. Kemudian yang dicek apa? Result titik pulvat. Nah, titik length. Length ini ukurannya. Maka float x sudah bisa mendapatkan berapa ukuran dari file yang akan nanti di browse. Kemudian if lagi, jadi if di dalam if result. Nah, kalau ada serunya di duluan di depan itu artinya no ya, atau false. Titik file name, titik enwidth. Nah, enwidth ini apa? Jadi kita akan mengecek ekstensinya itu ya. Sesuai dengan yang kita inginkan apa tidak. Titik VDF misalkan seperti ini. Kemudian koma string comparisons titik, dia akan mengabaikan besar kecil, yang penting ada ketikan PDF, maka itu sudah disamakan oleh dia. Nah, maka apa yang kita lakukan? Jadi if yang barusan saya buat di line 35 ini adalah kalau file ini adalah PDF bukan PDF, maka saya harus kasih apa? Maka saya akan kasih keterangan ya, file itu gagal. Saya bahasa Indonesia saja semua. File harus PDF. Kira-kira seperti ini. Return tugasnya mengembalikan ini atau menstop lanjutan yang ada coding di bawahnya. Jadi sampai sini aja, nggak jalan lagi. Oke, mungkin ada tambahan sedikit. Oke, upload titik is enable sama dengan false, jadi tetap false ya, tombolnya nggak bisa diakses masih untuk upload. Kemudian ukuran filenya harus kita batasin ya, jadi kita pakai if lagi, if x. Nah tadi kan x ini nampung ukuran file dari gambar yang kita dari file yang kita browse. Lebih besar sama dengan 256. Nah kalau ada 250, ini kan ukurannya byte ya. Kita mau membatasi kilobyte, maka kita harus kembalikan dia ke byte, teman-teman ya. Oke. Maka kita kasih apa? Kita copy saja yang di atas ini. Gagal. File harus di bawah 200 kilobyte. Return masih. Kemudian kita tambahkan else sebagai nilai benarnya dari sebuah kondisi yang kita buat di atas ya. Jadi kalau dia sesuai semua, file yang sudah PDF, file yang sudah di bawah 250 kilobyte, maka kita lakukan apa? URL titik text sama dengan reso titik file name plus kita hanya menambahkan sebuah string custom ya di sini. Oke, kemudian saya plus lagi x dibagi 1000. Jadi tadi 256
1000 dibagi 1000 berapa hasilnya tadi akan di sini kelihatan. KB seperti kemudian kita di upload titik is enable sama dengan true. Oke. Ini sudah selesai. Kita bisa coba untuk melakukan browse file saja ya di sini. Kita coba ya. Jalankan. Jadi kita sudah bisa lakukan browse file dulu ya. Coba dulu di browse. Nah, maka akan tampil seperti ini teman-teman. Atau kalian bisa melakukan searching di posisi-posisi direktori yang lainnya. Saya di download aja. Nah, yang pertama kita coba dulu yang bukan PDF. Seperti gambar image ini kan. JPEG ini. Harusnya dia memberi pesan bahwa file ini gagal dan memberikan pesan. Oke. Kemudian yang lebih dari 250. Seperti ini kan 805. Nah, ini harus dicegah dan harus di bawah 250 KB. Kemudian file yang semestinya, misalkan ini, maka akan tampil nama file beserta ukuran filenya dalam bentuk kilobyte. Dan tombol upload sudah bisa diakses. Baik, selanjutnya kita akan tambahkan sedikit code untuk melanjutkan browse ini supaya nanti ketika tombol upload itu diklik, maka akan melakukan sebuah perintah, yaitu filenya akan dikirim ke sebuah folder yang ada di server ya, baik itu online maupun offline ya, atau lokal. Oke. Pertama-tama kita buat dulu sebuah private void. Private, saya sini pakai synchron void, kasih nama dia upload seperti ini. Oke. Saya punya variabel namanya content yang berupa new multi platform data content ya. Oke, seperti ini. Setelah membuat variabel content, maka kita tambahkan kontennya. Content titik add, kemudian dalam kurung new stream ya, jadi filenya itu di stream, kemudian content, stream content seperti ini, kemudian dalam kurung lagi. Itu streamnya yang mana, artinya file yang mana mau di stream, maka kita pakai white, kemudian result titik open read synchron seperti ini. Kebanyakan ya, kurang satu kayaknya. Oke, seperti ini. Kemudian koma. Nah, di sini jangan sampai salah teman-teman ya, karena agak menjelimet menulisnya. Titik 2 kali, kemudian garis miring atau slash, kemudian file, kemudian garis miring seperti ini lagi, kemudian tanda petik 2 kali, kemudian koma, kemudian dolar, kemudian petik 2 seperti ini, kemudian garis miring lagi seperti ini, kemudian kita tambahkan kurung kawal seperti ini. Nah, ketikkan di sini result titik full cut, kemudian garis miring lagi, kemudian petik 2 kali, 1 2, kemudian ditutup dan kemudian titik koma. Sampai di sini pastikan jangan sampai ada cacing merah ya. Lanjut kita ke variabel client sama dengan new http client.
Kemudian di sini ada var upload address. Jadi kita mau uploadnya di mana? Nah, ini yang kita ambil dari resource properties tadi. Properties titik resource titik IP plus IP-nya kan ada, tapi tidak lengkap kalau tidak dengan nama file controller ya. Jadi kita tambahkan plus seperti ini. Index .php upload titik koma. Pastikan jangan sampai salah ya, jangan ada tambahan-tambahan lain ya, seperti ini. Karena ini case sensitif, misalkan uploadnya ini huruf besar, ya huruf besar, kalau huruf kecil ya huruf kecil. Kemudian var http response sama dengan await titik client, await client titik post asynchron upload address konten. Responnya atau jawabannya adalah, kemudian satu lagi string directory server sama dengan await http response titik content titik read as string asynchron, seperti ini. Kemudian kita kasih pesan kalau sudah dikirim, await display alert, konfirmasi file telah terupload. Oke. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini kita panggil di tombol upload ya. Private method-nya upload seperti ini. Kemudian setelah berhasil mengirim, kita kembalikan ke posisi awal yaitu b upload titik is enable sama dengan false. Kemudian turl titik text sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa dicoba, teman-teman. Kita jalankan. Oke, kita jalankan. Kita browse filenya. Kita pilih yang normal. Yang ini ya. Atau yang lain. Oke, sudah, mungkin yang lain. Nah, ini lampiran 5. Kemudian kita upload. File telah terupload. Sekarang kita cek apakah di directory atau root folder itu di folder image sudah terupload filenya. Oke, image tadi lampiran 5 ya. Nah, ini dia lampiran 5 sudah masuk. Kita coba sekali lagi. Lampiran 8 upload. Nah, filenya sudah masuk di root folder image di sini.